Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, yang memang sering kita bicarakan kemarin beberapa konten saya belakangan adalah perseteruan antara pesulap merah dengan Ustadz Hakim Bawazir ya. Dimana perseteruan ini adalah adu argumen, dimana pesulap merah itu kan mengkritisi daripada konten-konten Bapak Hakim Bawazir ini ya, atau Sehatoilah yang memang kalau menurut pesulap merah itulah settingan dan kemudian dikatakan itulah pembohongan publik, dan orang-orang yang ada di situ tuh yang terkena halusinasi gitu kan. Nah, ini memang lagi rame, tapi kita juga nggak tahu nih niatannya pesulap merah, karena memang di satu sisi Bapak Hakim Bawazir ini udah dengan tulus ikhlas bersedia kalau kemudian ada pertemuan dengan pesulap merah, tabayun gitu kan, untuk berdiskusi dan untuk pembuktian tentunya teman-teman gitu kan. Tapi tampaknya memang kalau saya lihat niatannya lain ini pesulap merah ini kan, bawa-bawa ahli ruqyah, kemudian ustadz tertentu gitu kan, yang kemudian malah sepertinya berusaha menyerang Bapak Hakim Bawazir, karena memang sebetulnya urusannya simpel ya, ketemu, tabayun, diskusi gitu kan, dengan legowo gitu kan, ketemu gitu kan, dan kemudian pembuktian itu sangat mudah kan gitu kan. Pembuktiannya mudah, kalau memang dianggapnya nanti settingan, tinggal saja gitu kan, pesulap merah jadi orang, kemudian Bapak Hakim Bawazirnya nanti berusaha memasukkan makhluk gaib ke tubuhnya pesulap merah gitu kan. Kalau nggak bisa ya pesulap merah lah yang benar, dan memang harus legowo diterima itu kalau menurut saya sesimpel itu. Tapi memang saat ini memang banyak orang-orang yang memang kita nggak tahu niatannya gitu kan. Niatannya, bahkan segala sesuatu kan berdasarkan niatnya ya, innamal a'malu binniyat gitu kan. Niatnya sesuatu yang lain gitu kan, untuk membuat konten yang memang kemudian mencari penonton yang banyak, tentunya lain lagi ya gitu kan. Saya pada awalnya juga simpati gitu kan. Itu intermezzo aja teman-teman. Jadi kalau kemudian saat ini kita sering kemudian lihat namanya di media sosial ya, semuanya bebas berkreasi, sering kita melihat konten-konten yang berbau mistis, yang sebagian juga berbalutkan dengan hal-hal yang bersifat religius, bahkan tokoh-tokohnya yang ada di dalam konten tersebut ya, baik dari tampilannya, kemudian isinya gitu kan, yang memang dibungkus dengan hal-hal yang bersifat religius. Tapi kemudian di satu sisi juga ada hal yang bersifat abu-abu di situ. Karena saya bilang abu-abu karena berinteraksi dengan makhluk gaib pun sebenarnya kita juga ada batasannya gitu kan, sesuai dengan batasannya. Karena memang yang gaib itu kita juga sebagai manusia pastinya juga ada batasan-batasan tertentunya. Kalau kita tentunya ketika berurusan berinteraksi dengan sesuatu yang gaib, tentu ini hal-hal yang kemudian posisinya abu-abu gitu kan. Kita nggak tahu ini sesuatu yang memang diperbolehkan ataupun tidak. Tapi yang jelas coba kita bahas dari referensinya sendiri. Tentunya kalau kita orang yang beriman, tentunya referensinya adalah Al-Quranul Karim dan hadis daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quranul Karim sudah sangat jelas batasan tentang kegaiban, yaitu salah satunya firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat ini ya, di salah satu surat di Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ya teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya kunci-kunci kegaiban itu adalah hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illahu. Jadi nggak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kegaiban kecuali Allah Subhanahu wa taala seorang. Dan kemudian di surat yang lain, yaitu di surat An-Naml ya,
ditetapkan, difirmankan juga sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi ghaiba illallah, yang artinya sebagai berikut, katakanlah Muhammad bahwasanya nggak ada sesuatu pun di langit ya, ini samawati ini jamak, langit itu kalau ada 7 berarti semua langit-langit itu, ataupun di bumi, yang mengetahui tentang hal-hal yang gaib illallah, kecuali Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali kalau dari Al-Qur'anul Karim sini sudah sangat jelas ada batasan-batasannya tentang kegaiban gitu kan. Kalaupun kemudian ada interaksi diberitakan di zamannya Nabi Sulaiman ataupun Nabi Muhammad, mereka adalah rasul dan nabinya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kegaiban, pengetahuan tentang kegaiban kepada nabi dan rasulnya yang dia kehendaki, enggak semua nabi dan rasul. Di kasusnya Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad ketika ada serombongan makhluk jin yang mendengarkan pembacaan surat Ar-Rahman, ketika Nabi Muhammad berlindung di kebunnya Utbah dan Saibah ketika dikejar oleh para budak-budaknya Bani Sakib dari kota Taif, kemudian masuk ke kebun kurma. Di situ Nabi Muhammad melakukan sholat subuh ya, waktu itu di tempat yang namanya Ukas. Di situ serombongan makhluk jin mendengarkan dan kemudian balik ke kaumnya, mengingatkan, memberitakan apa yang mereka dengar kepada kaumnya. Sampai di situ Nabi Muhammad nggak tahu ini wahyu, kemudian turunlah wahyunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Jin. Ada juga di surat Al-Ahqaf ya, memang itu sejarahnya sama gitu kan. Artinya itu juga nggak bisa untuk pegangan. Kalau sekarang kan memang kemudian ahli-ahlinya itu melihat nih loh, wah itu jinnya ada di sana, ditangkap, dimasukkan ke dalam tubuh orang yang memang sudah disiapkan sebagai wadah ataupun mediator. Dari Al-Qur'anul Karim sudah jelas gitu kan. Oleh karena itu memang sebetulnya ada batasan-batasannya. Bahkan juga orang-orang untuk manusia-manusia yang mengklaim dirinya mengetahui tentang sesuatu yang gaib ataupun yang akan terjadi di masa mendatang, itu pun hukumannya sangat berat ya. Itu memang sangat berat karena memang diberitakan di dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW yang punya sebagai berikut, man ata kahina aw arafa lam tuqbalahu sholatu arba'ina yaum. Barang siapa mendatangi kahina aw araf, kahin itu dukun ataupun peramal gitu kan, lam tuqbalahu sholatu arba'ina yaum, enggak akan diterima sholatnya ya gitu kan, selama 40 hari gitu kan. Ini datang ya, mungkin bertanya sesuatu dan nggak percaya, sekedar datang, itu nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Menurut Imam Nawawi yang dimaksudkan tidak diterima ini adalah nggak mendapatkan pahala ya gitu kan. Kalau kemudian kewajibannya bisa gugur ketika melakukan sholat gitu kan. Di riwayat yang lain diberitakan Nabi Muhammad SAW juga mensabdakan sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, man ata kahina aw arafa fasodakotu bima yakulu pakot kafaro bima unzila alal Muhammad. Barang siapa mendatangi seorang kahin, dukun ataupun arok, ramal, kemudian fasodakotu, kemudian membenarkan, meyakini bima yakulu, yang dikatakan oleh kahin ataupun arok tadi, fakot kafaro bima unzila alal Muhammad, maka sungguh orang tersebut sudah kafir, sudah mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Allah, dari Allah pada Nabi Muhammad SAW. Ini sangat luar biasa ya itu kan teman-teman. Makanya mungkin ada baiknya juga kita harus berhati-hati. Bayangin ini yang diberitakan di sini, kita berhubungan dengan manusia yang mengetahui sesuatu yang gaib gitu kan. Kahin sama araf ini kan manusia gitu kan, dukun sama peramal gitu kan, ini manusia gitu kan, yang memang diberitakan bahwasanya para walinya daripada syaitan ataupun jin ataupun syaitan itu adalah para kahin dan araf yang ada di dunia. Bayangkan memang ancamannya luar biasa berat gitu kan.
Bahkan kemudian sampai dikatakan kita meyakini apa yang dikatakan tadi oleh kahin atau arwah tadi, kita bisa terlepas, kita kan dianggap mengingkari terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini ancamannya luar biasa. Apalagi kalau kemudian kita mendatangi gitu kan tempat-tempat gaib, kemudian yang kita tanya ini malah makhluk gaib, ini lebih parah lagi ya kan. Makhluk gaib sendiri kita kan nggak tahu keberadaannya, nggak tahu bentuknya seperti apa gitu kan. Kita lebih nggak tahu lagi, ini yang ditanya makhluk gaib dengan alasan nanti ini mau menyadarkan makhluk gaibnya gitu kan. Kemudian akan diberi wejangan, diberi apa ya, nasihat agar mereka masuk Islam. Saya juga nggak ngerti ya, nggak tahu ini kan. Kalaupun ada bahasa jin masuk Islam itu dulu karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian Nabi Muhammad SAW memburu tempat-tempat tempat-tempat kemusyrikan itu kemudian diserang, ditaklukkan jinnya, kemudian diislamkan, itu nggak ada ya sepertinya. Nah ini agak berlainan gitu kan. Saya pikir juga ini yang ditanyain ini kan memang tokoh-tokoh dengan nama-nama tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah gitu kan, sejarah ataupun cerita-cerita rakyat yang ya orangnya sudah meninggal, itu pasti bangsa-bangsa jin yang mengetahui tentang orang tersebut, yang kalau ditanya juga sebetulnya manfaatnya hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali, karena memang walaupun itu penelusuran sejarah ataupun liku-liku, justru kemudian itu saya pikir lebih besar mudaratnya, karena memang kemudian saya pikir kita nggak ngerti, ini kita sudah memasuki areanya permainannya bangsa makhluk halus gitu kan. Dan diberitakan jangan sampai kalian seperti bapak moyang kalian Nabi Adam alaihissalam yang kemudian ditipu oleh syaitan gitu kan. Yang jelas doa-doa perlindungan pun itu kan, Robbi a'udzubika min hamayatis sayatini wa a'udzubika Robbi ayyah turun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bisikan syaitan dan juga kehadiran mereka kepada kami. Ini jelas-jelas ya posisinya kita berlindung agar mereka nggak datang ke kita. Justru ini kita datangi tempat-tempat, alasannya yaitu kan memang kemudian ide-ide yang ada di pikiran manusia ya, ini kita taklukkan setannya, kita kemudian dinasihati, kemudian masuk Islam, itu angan-angan ya. Bahkan setan itu akan diberitakan akan nggak ada satupun nabi ataupun rasul yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ketika mereka itu punya keinginan gitu, setan akan memasukkan godaan-godaan dalam keinginan mereka gitu kan. Nah ini kita nggak tahu ya, keinginan yang sebetulnya memang areanya abu-abu, dan ini merupakan ujian yang berat bagi orang yang berilmu, adalah area yang subhat ini kan, yang senangi setan ini subhat gitu kan, hitam bukan, putih bukan, abu-abu ada tanda tanya. Yang jelas tayangan-tayangan seperti itu juga sepertinya akan mempengaruhi banyak penontonnya di media sosial. Kalau itu benar ya alhamdulillah, yang membuat tayangan tersebut akan mendapatkan pahala yang jariah berlimpah gitu kan, karena seseorang yang memberikan ajaran kebaikan kemudian diikuti seseorang, orang tersebut yang mengajarkan kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melakukannya gitu kan, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya tersebut. Tapi kalau kemudian itu suatu kesalahan, suatu yang melenceng, tentunya dosanya juga jariah ya, akan sama posisinya mendapatkan dosa-dosa orang yang nonton. Saya pikir itu area abu-abu dan bagian daripada seorang muslim, seorang yang beriman menjaga kesucian imannya adalah menjauhi hal-hal yang memang menyerempet sesuatu yang meragukan gitu kan. Bahkan kalian ketika mengembalakan domba di tepi jurang gitu kan, ada pepatahnya dikatakan seakan-akan kalian sebelumnya sudah tercemplung ke jurang itu gitu kan. Dan Nabi Muhammad gak pernah mencontohkan hal-hal yang seperti itu. Nabi Muhammad melakukan syiar agama Islam dengan membentuk mengajarkan tauhid kepada orang-orang di sekitarnya. Itu yang jelas ya. Kalaupun kemudian ada kasus-kasus tentang ruqyah, pengobatan, itu pun bukan sesuatu yang urgent sekali gitu, sekali dua kali. Nabi Muhammad lebih membentuk daripada pengikut sahabat-sahabatnya adalah dengan memberikan pengajaran tauhid yang kuat kepada mereka gitu kan. Bukan dengan sesuatu seperti semua sahabatnya diruqyah, setiap orang diruqyah gitu kan, terus kemudian mendatangi tempat yang kemusyrikan, kemudian ditaklukkan
jin ataupun setannya yang kita nggak ngerti. Yang ada kemudian prosesnya malah bangsa jinnya dimasukkan kepada manusia, yang intinya sebetulnya dulu adanya juga kalau ada orang kemasukan bangsa jin, versinya kemudian dilakukan pengobatan berupa ruqyah untuk mengusir jinnya. Di sini kan kasihan ini, kita nggak tahu keilmuannya yang tentunya itu menyerempet ke sesuatu yang abu-abu. Dan bagian dari kesucian keimanan seorang muslim itu adalah menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, yang memang meragukan seperti itu. Itu saja. Kalau kemudian kita membahas ini, bukannya kemudian saya mau menyerang orang-orang yang melakukan aktivitas seperti yang saya ungkapkan tadi gitu kan. Karena memang ya sah-sah aja, bebas-bebas saja di media sosial. Kita sebagai sesama muslim adalah saling mengingatkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja gitu kan. Kalau sudah mengingatkan, kita sudah mendapat pahala walaupun mungkin nggak diindahkan, insya Allah gitu kan. Kita saling mengingatkan saja, dan ada baiknya seperti itu daripada kemudian menyerang, membawa ahli ruqyah, membawa ustadz siapa gitu kan, mengatakan ini nggak ada dalilnya segala macam, tapi kemudian diminta bertemu gitu kan. Bapak Hakim Bawazirnya sendiri kan sudah menentukan mau bertemu, silakan dengan tangan terbuka untuk mengadakan diskusi dan pembuktian situ. Tapi ini cuman kayaknya bikin konten terus gitu kan. Akhirnya balik lagi, intinya innamal a'malu binniyat. Ini niatnya kita nggak tahu. Sulap merah ini niatnya seperti apa kita nggak tahu. Ya sebetulnya kalau kita penonton ya kita sikapi dengan bijak. Kalau saya sendiri bikin konten adalah ya untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius, karena ketika kita ngobrol tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insya Allah para malaikat akan ada di sekeliling majelis yang di mana majelis tersebut membicarakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah para malaikat akan mengucapkan istighfar, memohonkan ampunan terhadap orang-orang yang hadir di situ. Semoga teman-teman yang nonton video ini begitupun juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.